Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita semua pasti baik-baik saja. Saudara, pada hari ini saya bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana detik-detik Bambang Nursena, yaitu menjawab semua perkataan ataupun larangan daripada seorang DPR yang baru-baru ini viral melarang yaitu film Kristen saudara-saudara. Oleh karena itu saudara, mari untuk melihat video lengkapnya, mari kita simak cuplikan dulu berikut ini. Alaihim Besyam Hamasyah. Saudara-saudara, sekarang saya berada di depan gereja Hagia Sophia yang dahulu ketika jatuhnya Konstantinopel dan masuk dalam kekuasaan Muslim, kemudian diubah menjadi masjid. Saat berdirinya negara Turki modern, kemudian diubah menjadi museum, dan baru-baru ini dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Nah, saudara-saudara, saya ingin menjumpai para sahabat Bambang Nursena Center di tanah air karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya secara khusus tentang kontroversi film yang berjudul His Only Son. Film ini menceritakan tentang ujian iman kepada Abraham untuk menyembelih putranya, yaitu Ishak. Ada seorang anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat yang keberatan dengan peredaran film ini karena menurutnya film ini tidak senafas dengan versi Islam tentang pengorbanan putra Nabi Ibrahim. Bagaimana tanggapan kita? Saudara-saudara, dari sudut pandang hukum, sebenarnya Indonesia itu adalah bukan negara Islam, bukan negara agama, bukan negara teokrasi. Karena itu sebetulnya tidak boleh membawa satu pandangan keagamaan dan memaksakannya ke ruang-ruang publik. Kita harus membedakan antara mana forum eksternum dan mana forum internum. Setiap warga negara berhak untuk mengekspresikan keyakinannya, apalagi hanya berhak untuk mendapatkan tontonan yang sesuai dengan agamanya. Maka sebetulnya statement dari anggota dewan yang menuntut agar film ini ditarik dari peredaran itu sesungguhnya merupakan tuntutan yang bodoh dari sudut pandang hidup kebangsaan kita yang bernafaskan Bhinneka Tunggal Ika dan dasarnya adalah Pancasila, yang jelas bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Bukan negara agama artinya Indonesia tidak didasarkan atas satu agama tertentu seperti sistem teokrasi. Bukan negara sekuler artinya dalam penyelenggaraan negara kita tidak boleh mendepak sama sekali asas-asas spiritualitas yang bersifat multi agama, multi keyakinan untuk menyelenggarakan Indonesia yang adalah sangat majmuk ini. Itu pertama dari sudut pandang hukum. Karena itu dalam konteks demokrasi, tuntutan yang semacam ini membahayakan kehidupan demokrasi. Yang kedua adalah mengenai statement bahwa anggota dewan ini mengatakan kalau versi film ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mungkin dia kurang belajar agama Islam sendiri. Karena dalam Islam tidak ada versi tunggal tentang siapa putra Ibrahim yang dikorbankan. Al-Quran sendiri tidak menyebutkan nama anak yang dikorbankan itu. Di dalam Al-Quran hanya dikatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Sesungguhnya Tuhan telah menggembirakan dengan Ibrahim seorang anak yang amat sabar. Dan anak yang amat sabar ini tidak disebutkan namanya. Tentu sebagai seorang non-muslim saya tidak boleh terlalu jauh mencampuri tafsir agama Islam. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam Islam sendiri ada berkembang dua versi. Ada hadis-hadis yang meriwayatkan Ishak, ada hadis-hadis lain yang meriwayatkan Ismail. Meskipun di Indonesia versi Ismail ini lebih populer
dan lebih dianut banyak orang, tetapi tidak mengurangi fakta bahwa di Islam sendiri kontroversi tentang Ismail atau Ishak itu belum selesai. Nah, sementara itu pada pihak lain ada fakta yang harus diungkapkan, bahwa putra Ibrahim yang nyaris dikorbankan Ishak itu bukan sekedar pandangan agama Kristen, tetapi pandangan sejarah lebih dari satu agama. Minimum bisa saya sampaikan, yang pertama adalah agama Yahudi yang berdasarkan Taurat yang dibaca oleh saudara-saudara kita yang beragama Yahudi. Disebutkan dalam Sefer Bereshit 22 ayat 2 jelas di situ adalah Ishak. Naskah kuno manapun menyebut itu adalah Ishak. Misalnya, naskah yang paling kuno yang ditemukan di Gua Keempat yang dikenal dengan naskah-naskah Laut Mati atau The Dead Sea Scroll. Dalam tayangan saya beberapa minggu lalu sudah saya buktikan bahwa di situ terungkap bahwa yang nyaris dikorbankan adalah Ishak. Sampai naskah Masoretik yang menjadi standar dari naskah terlengkap dari abad 9 Masehi sampai abad ke-11 itu adalah Ishak. Ketika kekristenan mewarisi Taurat yang sama ini, yang kita sebut dengan Perjanjian Lama, tentu Taurat dengan kitab nabi-nabi dan kitab-kitab suci yang lain, itu juga dikatakan Ishak. Ada satu komunitas keagamaan yang lebih tua lagi, yaitu orang-orang Samaritan atau orang-orang Samaria. Di sana juga mereka memiliki Torah Somron, Taurat Samaria. Di situ juga disebutkan Ishak. Artinya naskah Laut Mati dalam bahasa Ibrani, naskah Masoretik dalam bahasa Ibrani. Naskah Laut Mati berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Naskah Masoretik berasal dari abad 10 setelah Masehi. Dan naskah Samaria itu satu komunitas keagamaan yang lebih tua lagi, meskipun naskahnya tentu tidak setua komunitas yang kita kenal, itu juga disebutkan Ishak. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 dikatakan, Khahna et binecha et yehideka aser ahabta et yitsak wilehleka el eret hamuria. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Ishak, dan bawalah dia ke tanah Muria. Satu-satunya perbedaan hanyalah pada kata-kata wilehleka el eret hamuria. Pada naskah Taurat Samaria dibaca wilehleka el eret hamuri, dan muri ini diartikan dengan Gerizim, berbeda dengan versi Yahudi yaitu Yerusalem. Tapi tentang nama Ishak, naskah tua Ibrani manapun juga itu adalah sama. Yang kedua, jadi yang pertama itu adalah naskah Ibraninya di sana semuanya sama. Yang ketiga, ada 3 agama dari zaman yang berbeda-beda, yang keyakinannya juga berbeda. Mereka sama-sama menyembah pada satu Tuhan, yaitu Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tetapi orang Yahudi percaya bahwa Musa telah memberikan tempat yang nantinya itu adalah dikenal dengan Yerusalem. Tatkala kakek moyangnya yaitu Abraham bertemu dengan Melkisedek, yang dalam tafsir Yahudi disebut sebagai Sem, imam pertama di dalam hukum Nuh atau Sefa Misfot bin Noah, itu adalah Yerusalem yang dikenal dengan tanah Muria. Sementara orang Samaria yang menolak eksistensi kota suci Yerusalem menafsirkannya sebagai Gerizim yang berada di Nablus, wilayah Palestina sekarang. Jadi 3 agama yang berbeda. Satunya percaya Yesus sebagai Mesias, yaitu Kristen. Satunya tidak percaya. Satunya tidak percaya Yerusalem sebagai tempat suci mereka, tapi ketiga-kitanya mengatakan Ishak. Yang kedua, ini juga diperkuat lagi dengan bukti yang ketiga, naskah-naskah kuno manapun juga dalam terjemahan. Dan terjemahan itu dilakukan baik orang Yahudi, orang Kristen dalam sepanjang sejarahnya. Misalnya dalam terjemahan bahasa Aram, banyak naskah yang diterjemahkan dalam bahasa Aram, misalnya Targum, baik Targum Onkelos, Targum Yerusalmi, Targum Neofiti, semuanya mengatakan Ishak, dan itu dibaca oleh orang-orang Yahudi. Ketika kekristenan muncul, kekristenan mewarisi warisan besar Yahudi Helenik di Alexandria yang dikenal dengan Septuaginta dalam bahasa Yunani. Di sana juga dikatakan Ishak.
Ketika naskah Latin pertama kali diterjemahkan yang dikenal dengan Old Latin atau Vetus Latina, kurang lebih dari tahun 120 setelah Masehi. Di sana juga Iska. Lalu naskah di dalam bahasa Aramaik tapi terbitan Kristen, misalnya Old Syriac, Vetus Syria, dan satunya lagi Pesito atau Pesita, di sana juga dikatakan Iska. Jadi artinya problem ini bukan problem agama-agama kuno dengan naskah-naskah kuno yang usianya ribuan tahun, tapi sesungguhnya adalah problem dalam umat Islam. Karena itu harapan saya melalui pertemuan singkat ini, sekaligus saya ingin mengajak marilah kita beragama secara dewasa. Kita tidak boleh memaksakan sudut pandang agama kita, apalagi di ranah publik di mana Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat majemuk dan para leluhur bangsa ini telah mewariskan kepada kita sesanti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Nah saudara-saudara, karena itu pemaksaan pandangan agama tertentu ke ruang publik ini benar-benar bertentangan dengan nafas Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila kita sebagai dasar negara. Bung Karno ketika genting-gentingnya agresi, ketika Belanda masih terus mengincar kedaulatan Indonesia yang baru diproklamirkan pada tahun 1945, ketika itu di Jogja, Bung Karno sempat masuk ke satu gereja GPIB yang disebut GPIB Margoyudan. Dalam catatan media saat itu, Bung Karno sempat mengemukakan harapannya kepada masyarakat Indonesia yang baru merdeka. Apapun agamamu, Islam, Kristen, dan agama Hindu, Buddha, tetapi sentosakah engkau dengan pilihanmu masing-masing. Artinya memilih Kristen, memilih Islam, memilih Hindu, memilih Buddha, itu adalah urusan yang sangat personal. Tetapi negara tidak bisa didirikan di atas satu agama tertentu. Itulah hakikat daripada pilihan kita, ideologi negara, dasar negara kita, yaitu Pancasila yang dibangun di atas fakta kemajemukan masyarakat kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sebuah living reality, kenyataan hidup selama berabad-abad, dan itu yang mencirikan keindonesiaan kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita beriman dengan sentosa pilihan kita masing-masing. Sentosakah engkau dengan pilihan agamamu? Jangan meminta bantuan negara untuk nyetop peredaran sebuah film. Setiap masyarakat Indonesia apapun agamanya berhak mendapatkan tontonan sekaligus tuntunan dari imannya. Apalagi film ini tidak hanya berbicara tentang sudut pandang satu agama yaitu kekristenan, tapi lebih merupakan sudut pandang sejarah agama-agama tua, seperti naskah-naskah tua mulai dari naskah Dead Sea Scrolls sebelum Masehi sampai naskah terbaru. Tidak ada kontroversi di sana. Selesaikan kontroversi tafsirmu tentang Ismail dan Ishak, dan jangan memaksakan pandanganmu ke ruang publik. Semoga harapan saya dari Istanbul, dari tempat di mana perjumpaan agama-agama besar ini juga pernah terjadi, itu bisa menjadi rujukan bagi kita untuk kita semakin bijak dan arif dalam menyikapi perbedaan. Salam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara-saudara, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah menonton video ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Nah, itulah dia video cuplikannya, memang keras dan tegas. Jawaban dari seorang Bambang Nursena, tetapi itulah kebenarannya bahwa film ini dibuat menurut cerita daripada kisah di Alkitab. Saudara, di negara kita Republik Indonesia bukan hanya terdiri dari satu agama, tetapi berbagai agama. Karena itu dikeluarkan film His Only Son, ya, saudara. Dan cerita itu ya tentunya seturut dengan Alkitab, ya, saudara. Karena dari Alkitab ceritanya
bahwa yang dipersembahkan ataupun yang dikorbankan adalah jelas-jelas bernama Ishak, yaitu anak daripada Abraham, sesuai dengan perkataan tadi Bambang Nursena, ya. Sedangkan di kitab tetangga kita tidak jelas dituliskan siapa yang dipersembahkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.